nama saya Syarifah Aulia Safana Mira dari kelas 10 IPA Percepatan. Di sini saya akan menceritakan asal-usul Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Kerajaan Kutai yang terletak di hulu Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi atau sekitar 400 tahun Masehi. Kutai tidak terletak dalam jalur perdagangan internasional di Nusantara, tapi kerajaan tersebut telah memiliki hubungan dagang dengan negeri India. Melalui hubungan tersebutlah pengaruh Hindu Buddha mulai tersebar. Salah satu yang menjadi bukti bahwa kerajaan Kutai telah mengalami hubungan dengan India adalah ditemukannya yupa atau semacam batu yang bertuliskan bahasa Sanskerta. Sanskerta adalah bahasa Hindu asli yang menggunakan aksara Pallawa. Aksara tersebut telah digunakan di tanah Hindu dari sekitar 400 Masehi. Melalui temuan itu, sejarawan dapat menyimpulkan bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Nama kerajaan Kutai diambil sesuai dengan nama daerah penemuannya. Kerajaan Kutai sudah ada sejak abad ke-5. Keberadaan kerajaan tersebut dibuktikan dengan ditemukannya dari jenis hurufnya yang Pranagari dan berasal dari India Selatan. Itu dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa prasasti berupa tiang batu yang bertulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India sudah mengenal Hindu. Yupa mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai prasasti, tiang pengikat hewan untuk upacara korban keagamaan, dan lambang kebesaran raja. Nama Kutai sendiri digunakan untuk menyebut kerajaan yang dianggap paling tua, karena letak ditemukannya prasasti berada di Kabupaten Kutai. Wilayah kekuasaan kerajaan Kutai cukup luas, hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Letak kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muarakaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antara Sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan adalah letak Muarakaman di masa lampau. Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai hingga masuk ke Muarakaman, sehingga sangat strategis untuk menjadi jalur perdagangan. Kemungkinan besar itulah penyebab orang-orang dari tanah India telah hadir di sana meskipun Kutai tidak berada di jalur internasional yang telah diketahui khalayak dunia. Pemerintahan Kerajaan Kutai. Sejak munculnya pengaruh Hindu di Kalimantan Timur membawa banyak perubahan dalam tatanan pemerintahan, yaitu dari kesukuan menjadi kerajaan dengan kepala perintahannya bernama raja. Raja terbesar dari kerajaan Kutai adalah Molawarman. Molawarman adalah putra Aswawarman dan Aswawarman adalah putra dari Kundungga. Dalam yupa, Aswawarman disebut sebagai dewa matahari dan pendiri keluarga raja. Waktu itu Aswawarman sudah menganut agama Hindu dan dipandang sebagai keluarga. Raja Kundungga adalah raja pertama kerajaan Kutai. Namun banyak berpendapat jika pada masa pemerintahan Raja Kundungga pengaruh Hindu baru masuk ke wilayah tersebut. Bahkan kedudukan Kundungga pada waktu itu dianggap sebagai kepala suku bukan raja. Raja yang bercorak Hindu di kerajaan Kutai adalah Aswawarman, sehingga Raja Aswawarman disebut sebagai pendiri kerajaan Kutai dan diberi gelar Wangsakerta. Wangsakerta artinya pembentuk keluarga. Pada masa pemerintahan Molawarman kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta. Molawarman adalah raja terbesar dari kerajaan Kutai. Di bawah Raja Molawarman, kerajaan Kutai mengalami masa keemasan di mana wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Jalur perdagangan. Dengan letak yang berada di jalur perdagangan India di barat dan Cina di timur, banyak pengaruh dari luar yang masuk ke kerajaan Kutai. Ini dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda dari kedua wilayah tersebut. Barang-barang seperti keramik, arka Dewa Trimurti, dan serta arka Ganesha kemungkinan merupakan bagian dari perlengkapan upacara keagamaan selain untuk kehidupan sehari-hari. Pada masa kekuasaan Raja Molawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Kejayaan ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi dalam salah satu prasasti dupa yang ditemukan. Dikatakan bahwa Raja Molawarman telah melakukan upacara selamatan emas yang sangat banyak. Tidak hanya itu, bahkan diperkirakan kerajaan ini telah menjalin hubungan dagang internasional yang cukup besar.
Para saudagar yang melewati jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar terus ke Filipina dan sampai di Cina diperkirakan biasa singgah terlebih dahulu di Kutai. Hal tersebut membuat kerajaan Kutai semakin ramai dan makmur. Selain itu, kejayaan ini juga tampak dari adanya golongan terdidik. Golongan ini terdiri dari ksatria dan brahmana yang kemungkinan besar telah berlayar ke India atau pusat-pusat penyebaran agama Hindu lainnya di Asia Tenggara. Masyarakat golongan tersebut mendapatkan kedudukan hormat di Kutai. Kehidupan Kerajaan Kutai. Kehidupan Kerajaan Kutai berpusat pada keunggulan letak geografisnya. Kerajaan ini berdiri di lokasi strategis yang dapat diakses dengan mudah melalui jalur maritim, hingga dapat bercocok tanam di lahan subur berkat Sungai Mahakam. Berikut adalah penjelasan kehidupan Kerajaan Kutai dari beberapa aspek-aspek utamanya. Kehidupan sosial. Kerajaan Kutai memiliki golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan sudah terbiasa menulis menggunakan aksara Pallawa, namun hanya terbatas pada golongan-golongan Brahmana. Penggolongan kelas masyarakat tersebut menjadi salah satu sistem sosial di sini. Golongan yang lain adalah ksatria yang terdiri dari kerabat-kerabat kerajaan. Masyarakat Kutai sendiri merupakan penduduk yang masih menjunjung tinggi suatu kepercayaan asli dari leluhurnya. Kerajaan sendiri telah berdasarkan agama Hindu, Shiviya, dan golongan para Brahmana, termasuk Mulawarman. Kehidupan politik. Mulawarman adalah raja yang paling disegani, namun tetap bijaksana dan murah hati. Bahkan, Kudungga yang merupakan leluhurnya dapat dikatakan bukanlah pendiri Kutai karena dianggap masih terlalu banyak menggunakan konsep kerajaan yang terbatas terhadap keluarga raja saja. Sementara itu, Mulawarman berhasil menciptakan stabilitas politik dengan cara melibatkan golongan lain di dalam kerajaan. Buktinya tertulis dalam salah satu yupa yang ditemukan dan menyebutkan bahwa Mulawarman adalah raja yang paling berkuasa, kuat, dan bijaksana. Ia juga dikenal sebagai raja yang sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyat. Kehidupan ekonomi. Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, sehingga aktivitas utama dari masyarakatnya adalah melakukan kegiatan pertanian. Selain itu, mereka juga banyak melakukan perdagangan dengan negeri luar. Mata pencaharian lain banyak dilakukan oleh masyarakat kerajaan Kutai adalah berternak sapi. Dalam satu yupa yang ditemukan, tertulis bahwa Raja Mulawarman sempat memberikan hadiah sapi sebanyak 20.000 ekor kepada para Brahmana. Artinya pada abad kelima telah ada suatu peternakan yang sangat maju di Kerajaan Kutai. Keruntuhan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangenan Anum Panji Mendapa. Perlu digarisbawahi bahwa Kutai Kartanegara adalah kerajaan berbeda yang berada di Kutai Lama, Tanjung Kute. Sumber lain mengatakan bahwa yang berhasil mengalahkan Kutai Mulawarman atau Kutai Martapura dikenal dengan nama Sultan Aji Muhammad Idris. Selanjutnya, Kutai Kartanegara memang berubah menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Gelar raja dan pangeran juga telah berubah menjadi sultan. Pada abad ke-14, di muara Sungai Mahakam, tepatnya di Jahitan Layar, berdiri sebuah kerajaan bernama Kutai Kartanegara. Raja pertama kerajaan Kutai Kartanegara adalah Aji Betara Agung Dewa Sakti. Pada masa itu, Islam telah muncul sebagai kekuatan politik di Kalimantan Timur, dan Islam masuk ke Kutai Kartanegara di masa Raja Aji Mahkota pada 1525 Masehi. Islam masuk dan berkembang di Kutai tidak terlepas dari jasa dua ulama kenamaan yang bernama Syekh Abdul Qadir Khotib Tunggal yang bergelar Datu Ri Badang dan Datu Ri Tiro yang bergelar Tuanku Tunggang Parangan. Pada abad ke-17, saat pemerintahan dipegang oleh Aji Pangeran Sinum, Panji Mendapa berhasil menaklukkan kerajaan Kutai di Muara Kaman. Pada saat itu, kerajaan Kutai diperintah Raja Dharmasetia dan tewas dalam peperangan tersebut. Selanjutnya, kedua kerajaan tersebut menyatu dengan nama Kerajaan Kutai Negara ing Martadipura. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesungguhnya merupakan kelanjutan dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Demikianlah paparan saya mengenai Kerajaan Kutai yang saat ini dikenal sebagai wilayah Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur beribu kota Tenggarong. Dari paparan tadi jelas bahwa hadirnya kerajaan Hindu ini sangat berpengaruh pada sejarah perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
pada masa itu dan tentunya akan menjadi landasan bidang-bidang tersebut pada masa sekarang dan yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.